Prabowo Subianto, nama yang hari ini berada di puncak tertinggi kepemimpinan Indonesia. Banyak yang mengenalnya sebagai sosok jenderal tegas, nasionalis atau belakangan citra gemoy yang memikat generasi muda. Namun, di balik perjalanan politiknya yang panjang, ada lembaran-lembaran sejarah masa lalu yang kerap memicu perdebatan sengit. Apa saja narasi sisi gelap Prabowo? Mari kita bedah secara objektif. Poin paling krusial yang selalu membayangi karir politik Prabowo adalah peristiwanya di penghujung era Orde Baru, tepatnya tahun 1997 sampai 1998. Sebagai Komandan Jenderal Kopassus saat itu, nama Prabowo dikaitkan erat dengan operasi pengamanan yang berujung pada penculikan para aktivis pro-demokrasi. Kasus ini ditandangi oleh Dewan Kehormatan Perwira DKP pada Agustus 1998. Hasil sidang DKP menyimpulkan adanya ketidakpatuhan terhadap rantai komando yang berujung pada keputusan pemberhentian Prabowo dari dinas militer. Meskipun Prabowo dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa ia hanya menjalankan perintah untuk mengamankan stabilitas negara dan sebagian aktivitas yang ditangkap telah dibebaskan, hilangnya sejumlah aktivis lain hingga hari ini tetap menjadi tuntutan yang terus disuarakan oleh aktivitas HAM. Selain peristiwa 98, rekam jejak Prabowo semasa aktif di militer juga kerap dikaitkan dengan dugaan pelanggaran HAM dalam operasi militer di wilayah konflik, seperti di Timur Timur dan Papua. Di satu sisi, bagi para pendukungnya, operasi-operasi ini dipandang sebagai tugas negara demi mempertahankan NKRI. Namun di sisi lain, organisasi kemanusiaan internasional sering menyoroti dampak kemanusiaan dari operasi tersebut. Narasi-narasi inilah yang sempat membuat Prabowo dilarang masuk ke Amerika Serikat dan beberapa negara Eropah selama bertahun-tahun, sebelum akhirnya larangan tersebut dicabut ketika ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Beralih dari militer ke sektor ekonomi, kritik terhadap Prabowo juga sering menyasar pada kepemilikan aset dan lahan yang sangat luas. Masalah ini sempat menjadi sorotan tajam dalam debat Pilpres 2019, di mana disebutkan bahwa Prabowo menguasai ratusan ribu hektar lahan hak guna usaha HGU di Kalimantan Timur dan Aceh melalui Nusantara Group. Kritik yang muncul berfokus pada ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia. Menanggapi hal ini, Prabowo mengklarifikasi bahawa status lahan tersebut adalah HGU, bukan hak milik pribadi, dan ia siap mengembalikannya kepada negara kapan saja jika dibutuhkan untuk kepentingan rakyat. Saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo ditunjuk memimpin proyek strategis nasional Food Estate atau lumbung pangan. Proyek ini mendapat kritik keras dari berbagai organisasi lingkungan dan pengamat. Mereka menyoroti kegagalan panen di beberapa titik serta dampak deforestasi atau pengundulan hutan yang dianggap merusak ekosistem tanpa memberikan hasil pangan yang optimal bagi masyarakat. Rekam jejak masa lalu, kontroversi HAM hingga kebijakan ekonomi selalu menjadi dua sisi mata uang dalam menilai sosok Prabowo Subianto. Bagi para pengkritik,
Ini adalah catatan kelam yang tidak boleh dilupakan. Namun, bagi para pendukungnya, tuduhan-tuduhan tersebut dinilai sebagai komunitas politik yang sengaja diembuskan untuk menyentuhkan karakternya, sementara ketegasannya dipandang sebagai kunci membawa Indonesia maju. Bagaimana pendapat kalian mengenai rekam jejak perjalanan Prabowo ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe. And see you to next video.